Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Mana kabarnya hari ini? Baik. Yang cowok-cowok gimana nih kabarnya? Baik ya? Baik. Ya. Nah, pada kesempatan ini kita alhamdulillah ya bisa ditemukan. Terus kemarin kan udah janjian mau ngadain kegiatan bimbingan kelompok. Nah, sebelum kita memulai kegiatan bimbingan kelompok, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan dari yang cowok dulu yang mimpin doa. Silakan siapa ya? Mas Tony. Bisa dipimpin dulu teman-temannya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Mas Tony sudah memimpin doa teman-temannya. Nah, alhamdulillah banget kita udah berkumpul pada hari ini. Nah, setelah kita berdoa, ini kan dari masing-masing kelas yang berbeda ya. Ada yang dari akuntansi, ada yang dari PKJ juga. Nah, mungkin kita agendanya perkenalan terlebih dahulu gimana? Oke, perkenalannya dari ibu dulu ya. Nah, nanti perkenalannya nama lengkap, nama panggilan sama hobi. Oke, dari ibu dulu ya. Perkenalkan, nama ibu Ayu Safitri, biasa dipanggil Ibu Ayus. Nah, hobi ibu itu belajar ya. Kalau dari anak-anak ini dimulai dari sini dulu atau sini dulu? Perkenalannya cowok sama cewek dulu? Cewek. Oh, cewek. Jadi dari sini dulu kenalan, nama lengkap, nama panggilan sama hobinya apa? Perkenalkan, nama saya Adisya Dewi, biasa dipanggil Adis, Hobinya rebahan. Nanti kalau teman-temannya kenalan kalian hai Ades gitu ya. Oke. Hai Ades, ayo. Hai Ades. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Siswa Bersari, sering dipanggil Sasa, bisa Anjing. Halo Sasa. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Rizky Rizky, biasa dipanggil Anggi, saya Masa. Wah, keren. Halo Anggi. Yang cowok-cowok ini loh disapa dulu cewek-ceweknya. Apa nih? Lanjut. Perkenalkan, nama saya Anggi Putri Cimari, biasa dipanggil Andin, hobinya membaca. Baca. Halo Arlin. Lanjut. Yang cowok. Oh, mancing. Halo Abi. Lanjut. Halo Tony. Hobinya mancing ya, sama ya. Ayo yang terakhir. Yang terakhir, malu-malu ya Mas Fajar. Perkenalkan, nama saya Putra Fajar, sering dipanggil Fajar. Ya. Hobi mancing. Hobi mancing, sama ya, tiganya hobi mancing. Disapa dulu Mas Fajar. Halo Fajar. Oke, udah kenal semua ya, udah tahu ya nama-namanya. Udah tahu belum? Udah. Coba ibu cek dulu ya. Ini tadi namanya siapa Mas Fajar? Yang ini. Oke. Terus ini Tony. Ini namanya siapa? Mbak Anggi. Siapa ini? Tony. Oke. Terus aku cek dulu ya. Kali ini Mbak Anggi? Abi. Ya benar. Terus Mas Abi. Ini namanya siapa? Oke. Udah ya, udah kenal semua ya. Oke. Kalau udah perkenalan, sekarang ibu mau tanya nih. Kira-kira kita dikumpulkan di sini tuh mau ngapain sih? Udah tahu belum? Belum ya. Nah, oke, kalau gitu ibu jelasin ya. Kalau kita itu di sini mau ngadain kegiatan bimbingan kelompok. Jadi kegiatan bimbingan kelompok itu adalah kegiatan pemberian informasi dari guru BK kepada siswa atau peserta didik itu, tapi hanya lingkup tertentu yang beranggotakan 6 sampai 12 orang. Nah, di sini kan kita ada 7 orang ya, sudah perkenalan semua. Terus kita juga mau ngadain bimbingan kelompok. Nah, adapun topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali itu ada topik mengenai manajemen waktu gitu. Nah, terus tujuan kegiatan kita dalam mengikuti kegiatan bimbingan kelompok itu apa sih gitu ya? Nah, ibu mau menjelaskan. Jadi tujuan kita dalam mengikuti
juga tahu pentingnya manajemen waktu dan juga tahu bagaimana cara mengatur waktu yang baik. Kemudian tujuan yang kedua itu juga tujuannya itu supaya kalian ini tuh bisa berani untuk berpendapat tentang bagaimana sih manajemen waktu yang baik, terus berani juga berpendapat di umum gitu kan, berani berpendapat di hadapan teman-teman yang lain juga kalau cara manajemen waktu itu begini gitu. Terus yang ketiga juga tujuan dari kegiatan ini itu ibu harapkan kalian nanti tuh bisa membuat list tugas dan juga bisa membuat kayak semacam jadwal kegiatan gitu supaya waktu yang kalian gunakan itu bisa lebih maksimal dan juga lebih produktif gitu. Nah, sampai sini dulu mungkin ada yang ditanyakan atau sudah dipahami? Sudah paham ya? Oke, kalau sudah paham, nah di dalam kegiatan bimbingan kelompok ini juga ada asas-asasnya. Jadi kita gak cuma ngobrol, gak cuma ibu menjelaskan saja itu enggak, tapi ada asas-asasnya. Nah, di sini ada 3 asas. Yang pertama itu asas keterbukaan. Jadi asas keterbukaan itu dimana kalian itu aktif terbuka dalam mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Jadi tidak ada sesuatu hal informasi yang ditutup-tutupi. Jadi informasi yang kalian dapatkan itu ya benar-benar informasi yang penting, yang diharapkan gitu, yang ingin disampaikan gitu. Terus ada asas yang kedua. Asas yang kedua itu namanya asas kesukarelaan. Ya, asas kesukarelaan. Jadi kalian di sini tuh datang sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Dan asas yang ketiga, yang terakhir itu namanya asas kenormatifan. Nah, asas kenormatifan itu asas tentang sopan santun, tata krama kayak gitu. Jadi kita dalam mengikuti kegiatan bimbingan ini ya tetap ada tata krama, bagaimana cara berpendapat. Misalkan dengan cara berpendapat itu kayak kita angkat tangan, Bu saya mau berpendapat, atau saya bu gitu kan. Ada tata kramanya, ada sopan santunnya gitu, gak saling menjelek-jelekan satu sama lain. Nah, mungkin dari sini sudah paham kan? Sudah dulu. Oke, yang cowok-cowok sudah paham belum? Sudah. Oke, sudah ya. Nah, biar kalian makin paham mengenai asas-asas bimbingan kelompok, ibu mau mengajarkan kalian untuk asas bimbingan kelompok. Jadi gini, ibu contohin dulu, nanti kalian ikutin ya, diperhatikan. Begini, tepuk asas bimbingan kelompok: sukarela, terbuka, jaga norma, ceria. Oke, yes gitu. Bisa dipahami? Bingung ya? Oke, ayo kita coba ya, sambil dicoba ya. Tepuk asas bimbingan kelompok: terbuka, sukarela, jaga norma. Oke, yes. Tuh. Bisa dipahami nggak? Coba dulu ya, coba lagi ya. Oh iya, tadi yang cerianya belum ya, lupa. Ayo, kita ulangi satu kali lagi terus udah. Tepuk asas bimbingan kelompok: terbuka, sukarela, jaga norma, ceria. Oke, yes. Yang cocok gimana nih? Diam semua. Oke, ibu anggap udah paham semua ya ini asas-asasnya. Oke, kalau sudah paham, sekarang ibu mau memberikan lembar persetujuan. Kan tadi ada yang namanya asas kesukarelaan, jadi tidak ada paksaan dari pihak manapun. Nah, sebagai buktinya, ibu mau minta tolong kepada teman-teman semua di sini untuk mengisi lembar kesediaan dalam mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Ini bisa diisi dulu ya, Mas. Bisa digeser ke ini pada bawa pulpen nggak nih? Enggak. Ini bisa diisi dulu ya. Itu kan ada nama itu diisi nama, terus dituangin kelas berapa sama alamatnya juga isi. Terus di sini ditulisin tanda tangan juga. Yang nggak bawa pulpen nanti bisa gantian ya sama teman-temannya.
komputernya macet. Selesai ya Mas? Udah Bu. Oke, kayaknya udah. Kalau udah bisa dikasih dulu ya. Tanggal 29 Mei Fajar. Terus itu diisi nama lengkap sama tanda tangan. Sudah selesai belum nih? Itu ditandatangani Mas Adi. Udah. Ya cowok-cowok ini kelihatan terus ya. Oh bukan. Udah diisi semua. Terima kasih anak-anak yang sudah mengisi lembar persetujuan. Ini dikumpulkan sebagai bukti bahwa kalian itu mengikuti kegiatan itu tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Dan kalian juga rela dalam mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada siang hari ini. Gitu ya. Nah, kira-kira kalian udah siap belum untuk mengikuti kegiatan bimbingan pada siang ini? Siap. Udah siap ya? Siap beneran apa enggak nih? Ya soal-soal ini diam-diam udah siap belum? Udah siap belum? Siap. Saya cowok-cowok itu lebih kalem ya ternyata. Oke, kalau udah siap ibu mau cek konsentrasi dulu nih. Kalian udah pada konsentrasi dulu, udah siap menerima materi apa belum? Jadi kita cek konsentrasinya. Nanti clue-nya itu ikuti apa yang ibu katakan. Misalnya ibu mengatakan bebek ayam-ayam, kalian ikut bebek ayam-ayam gitu ya. Bisa dipahami? Ayo kita coba ya. Bebek ayam-ayam, bebek ayam-ayam, bebek ayam-ayam, bebek ayam-ayam, ayam-ayam bebek, ayam-ayam bebek, ayam-ayam bebeknya ada berapa? 2. Salah. Berarti kalian pada belum konsentrasi ya. Kalian pada kan tadi diingat lagi clue-nya, ikuti apa yang ibu katakan. Harusnya kalian bebek ayam-ayam bebeknya ada berapa? Gitu. Bisa dipahami? Oke. Kita coba lagi ya. Ayam-ayam bebek. Ayam-ayam bebek. Bebek angsa ayam. Bebek angsa ayam ada berapa? Oke. Udah masuk konsentrasi ya karena udah tahu clue-nya. Oke. Nah, untuk cek konsentrasi lagi, ibu mau ada satu game lagi, satu permainan. Jadi, kalian tahu gajah? Tahu. Gajah itu besar atau kecil? Besar. Nah, nanti kalau semut kecil ya. Nah, nanti kalau misalnya saya bilang gajah, kalian bilangnya gini, besar. Kalian bilang besar, gajah itu besar. Terus kalau saya bilang semut, kalian bilangnya semut kecil. Bisa dipahami? Bisa. Yang cowok-cowok, kalau gajah gimana? Gajah besar. Jadi tangannya gini juga gerak.
gajah besar. Terus semut kalau semut kecil gitu, semut kecil gitu. Nah coba ya ibu mau cek konsentrasi kalian. Gajah besar, betul. Semut kecil, gajah semut kecil, semut kecil, gajah besar, gajah besar, semut kecil, gajah semut besar. Oke, sebenarnya itu permainan buat ngecek konsentrasi aja ya, intermezzo aja. Nah, udah aja ya buat game konsentrasinya. Ibu anggap semuanya udah siap untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada siang hari ini karena waktunya juga sudah siang juga. Nah, sekarang ibu mau tanya nih, di sini ada nggak sih yang pernah keteteran dalam ngerjain tugas sekolah? Pernah nggak? Nah, yang cowok-cowok pasti pernah ya? Pernah. Nah, tentunya salah satu faktor kenapa kok kalian keteteran mengerjakan tugas, terus susah mengatur waktu untuk kegiatan belajar dan juga kegiatan lain. Nah, itu salah satunya yaitu tentang manajemen waktu belajar kalian itu kurang baik atau kalian kurang bisa mengatur manajemen waktu kalian dengan maksimal gitu. Jadi tugas-tugas yang kalian beli itu jadi keteteran. Nah, untuk kesempatan ini kan tadi kita membahas topik tentang manajemen waktu. Sekarang ibu mau tanya, di sini ada yang tahu waktu itu apa sih? Kalau menurut kalian, waktu adalah uang. Oke, baik. Ya, waktu adalah jam. Oke, Mbak Ades, Mbak Sasa. Yang lain mungkin dari Mbak Alrin atau Mbak Anggi. Kalau waktu itu apa menurut kalian? Terakhir waktu itu apa? Waktu itu nggak tahu. Nggak tahu. Oke, bener ya, waktu itu nggak tahu karena kita juga nggak tahu masa depan itu kan juga termasuk waktu. Kita juga nggak tahu nanti bakal ada suatu kejadian apa kan kita nggak tahu ya. Wallahu a'lam. Mungkin yang lain mau berpendapat. Kalau dari Mbak Anggi, waktu itu apa menurut Mbak Anggi? Mungkin sesuatu yang nggak bisa diulang ya. Ya, benar juga apa yang dimaksud Mbak Anggi. Jadi sesuatu yang nggak bisa diulang. Benar juga ya yang tadi diungkapin dari teman-teman, dari Mbak Ades, Mbak Sasa, terus Mbak Arin, Mbak Anggi, Mas Fajar juga. Nah, waktu itu adalah sesuatu hal yang nggak bisa diulangi kembali. Waktu itu sangat berharga. Waktu itu diibaratkan sebagai sebuah uang yang nggak bisa yang sangat berharga lah bagi manusia. Karena kalau misalkan waktu kita itu hilang, ya kita itu nggak bisa mengulangi lagi dari awal gitu. Jadi itu pentingnya bagaimana kita itu harus bisa memanfaatkan waktu yang ada dengan sebaik mungkin. Nah, sekarang ibu mau tanya, kalau menurut kalian manajemen waktu atau mengatur waktu itu penting nggak? Penting banget atau penting aja? Penting banget. Ya cowok-cowok, mengatur waktu itu penting atau enggak? Penting. Oke, penting ya, sepakat semua kalau mengatur waktu itu penting. Nah, benar ya, jadi mengatur waktu itu sangat penting. Ya, karena apa? Karena contohnya tadi, kalian dalam mengerjakan tugas misalnya, kalau kalian nggak bisa memanajemen waktu kalian dengan baik, ya pasti tugas-tugas kalian itu akan menumpuk, dan bahkan kalian bisa stres sendiri karena tugas yang semakin banyak. Apalagi kemarin pandemi ya, sekolahnya di rumah. Nah, sekolahnya di rumah online itu kan tugas-tugas terus dari guru itu memberikan tugas yang banyak. Nah, kalau kita itu kayak kemarin pas pandemi itu tugas terus dan kita nggak bisa ngatur waktu kita dengan maksimal, malah kita tinggal buat main sama teman atau main HP terus. Dan tugasnya kan makin lama nggak selesai, tapi makin lama malah makin menumpuk. Nah, itu salah satu pentingnya manajemen waktu dalam mengerjakan tugas belajar. Tuh, sampai sini bisa dipahami? Oke. Nah, kalau bisa dipahami, sekarang ibu mau membagi kalian menjadi 2 kelompok. Nah, ini kan ada cowok, ada cewek ya. Biar adil nanti cowok-ceweknya dibagi. Jadi kita membagi kelompoknya hobi aja kan ya? Iya, hobi ya. Oke. Yuk, ya cowok-cowok agak mendekat hobi yuk. Kita bagi menjadi 2 kelompok. Yuk, ibu yang hitung 1, 2, 3. Yuk. Hobi alai.
Nanti kan ini udah ibu bagi menjadi 2 kelompok ya, 2 kelompok kecil. Jadi nanti ibu mau kasih kalian tugas tentang diskusi kelompok. Tugasnya nanti kita akan permainan simulasi. Nah ibu di sini punya ini apa namanya? Batu. Oke, batu. Terus ini juga ada gas. Nah jadi ibu akan membagikan, ini kan ada batu di dalam wadah ya. Ini akan dibagikan ke kelompok kalian satu-satu ya, kelompok 1 sama kelompok 2. Nah nanti tugas kalian itu bagaimana caranya, ini kan batunya tak taruh di sini aja ya. Jadi bagaimana caranya supaya batu-batu itu bisa masuk ke wadah ini, wadah aqua itu, dan juga beras itu juga masuk ke wadah aqua itu. Gimana ya, bisa masuk semua gitu loh. Nah mungkin kalian bisa diskusikan dulu, bisa menatap. Yuk silahkan. Selesai? Kelompok 1, kelompok 2? Sudah Bu. Oke, kita coba ibu lihat dulu. Oke, ini dari kelompok 2 ya, kelompok 2. Nah ini udah selesai semua ya, dari kelompok 1 sama kelompok 2. Ada yang tahu maksudnya apa? Nggak tahu. Nah jadi disini tuh kita bermain, nggak cuma bermain, tapi ada maksudnya, ada filosofisnya. Jadi ini batu, kita batu ya. Batu ini ibaratkan kegiatan kita, kegiatan yang prioritas, kayak kegiatan utama kita. Misalnya kan kalian sebagai pelajar, jadi kegiatan utamanya ya belajar sama kerjakan tugas itu, sama belajar orang juga. Terus kalau beras itu ibaratkan kegiatan-kegiatan yang kecil-kecil, kayak misalnya bermain sama teman, terus dolan bareng, atau misal main game kayak gitu-gitu, atau main HP. Terus yang wadah ini itu diibaratkan sebagai waktu yang kita miliki, waktu yang kita punya. Jadi apa ya, kalau kita itu kenapa kok kelompok 1 itu batunya itu bisa masuk semua, nggak sampai penuh, sedangkan kelompok 2 itu kok batunya sampai penuh kayak gini ya. Jadi itu ada filosofisnya juga, kita itu harus memasukkan batu-batu besar dulu ke dalam wadah ini supaya beras-berasnya itu juga ikut masuk semua. Tapi kalau kita memasukkan beras terlebih dahulu baru batu-batunya, ya batu-batunya itu bakal menumpuk gitu. Jadi bakal kayak timbul kayak gini. Nah sama seperti waktu yang kita punya, kalau kita punya waktu saat ini, ya kita harus mengerjakan yang lebih penting terlebih dahulu daripada kegiatan-kegiatan yang kurang penting, misalnya kayak main sama teman, atau main game, atau main HP gitu. Jadi harus bisa memanajemen mana yang penting dan mana yang tidak penting. Ya. Sampai sini paham? Paham. Oke, nah sekarang ibu juga ada penugasan satu lagi buat kelompok 2 dan juga kelompok 1, yaitu kalian silakan mendiskusikan bagaimana cara manajemen waktu tugas belajar dengan baik. Ibu kasih lembar penugasannya. Nah ini lembar kerja penugasan. Ini untuk kelompok 2. Ini untuk kelompok 1. Nah silahkan, itu kan ada kolom anggota kelompok, silahkan ditulis anggota kelompoknya siapa aja. Nah itu kan ada anggota kelompok, silahkan ditulis anggota kelompoknya siapa aja. Ya nama panggilan aja gak apa-apa, nama anggota kelompoknya. Apakah sudah selesai? Sudah. Oke, nggak usah dikumpulkan. Nah, kalau sudah, silakan salah satu dari kelompok 2 dulu atau kelompok 1 yang mau membacakan hasil diskusinya. 1. Kelompok 1 sama 2. 1. Kelompok 1 untuk
Atau Mbak Arli aja yang baca. Membuat to-do list atau apa yang harus dilakukan. Membuat rencana mingguan atau harian, membuat rencana jangka panjang atau long term planner. Oke, jadi kelompok 2 bagus sekali ya, apa yang sudah dituliskan, apa yang sudah didiskusikan, cara manajemen waktu. Nah, mungkin dari kelompok 1 silakan mau presentasikan hasil diskusinya. Siapa salah satu? Mungkin Mas Abi yang cowok sendiri mau bacakan. Mengembangkan batas waktu belajar, review dan memperbarui jadwal mingguan, memprioritaskan tugas pokok, memilih tempat belajar yang nyaman supaya bisa memaksimalkan konsentrasi belajar, mereview materi pembelajaran. Oke, sangat lengkap ya yang sudah disampaikan oleh kelompok 2 dan juga kelompok 1 tadi. Benar juga yang sudah kalian tuliskan di situ tentang cara-cara manajemen waktu. Yang pertama tadi membuat to-do list atau kayak semacam list tugas atau list kegiatan, agenda gitu. Kayak kita misalnya jam 6 pagi kita bangun tidur kita ngapain, misal kita sarapan, terus kita mau belajar, terus kita sekolah, habis sekolah kita mau ngapain. Nah, kegiatan yang itu disebut sebagai to-do list atau kegiatan kita sehari-hari. Selain to-do list kegiatan, juga ada to-do list tentang tugas. Misalnya tugas sekolah, hari Senin tugas sekolahnya misal matematika, terus deadline pengumpulannya hari Jumat, misalnya gitu. Kalian bisa juga bikin to-do list tugas. Terus tadi dari kelompok 2 juga tadi menuliskan ada membuat rencana mingguan. Nah, rencana mingguan. Kelompok 1 tadi juga sudah menuliskan membuat perencanaan gitu ya. Sama, kita juga bisa merencanakan kegiatan mingguan kita. Misalnya kayak kita hari Senin kita mau ada les nih, ya udah kita hari Senin ditulis ada les jam berapa. Misal habis hari Senin, hari Selasa kegiatan kita misalnya kita mempunyai kegiatan ekstrakurikuler. Hari Rabu kita kegiatannya apa, misal refreshing, main sama teman, kayak gitu-gitu kan juga perlu untuk direncanakan. Terus tadi untuk dari kelompok 1 juga ada yang namanya kegiatan jangka panjang, kayak perencanaan jangka panjang. Misalnya perencanaan jangka panjang itu kayak kita kan sekarang misal Mbak Arlin masih kelas 10 ya, misal kelas 10. Nah, itu nanti jangka panjangnya itu misal nanti saya kelas 11 itu saya mau PKL di tempat ini gitu kan. Kalau SMK kan PKL ya, PKL misalnya saya mau besok kalau SMK kelas 11 saya mau PKL di bank misalnya gitu. Terus juga contoh juga kalau misalnya perencanaan jangka panjang itu misalkan saya sekarang kan baru semester 1, kelas 10 semester 1. Nah, nanti rencana saya semester 2 itu saya pengen mendapatkan juara 1 itu juga perlu untuk dituliskan dan juga direncanakan dari awal supaya kita tahu tujuan kita itu adalah ini gitu. Kalau kita mau mencapai tujuan kita jelas tahu karena tertulis. Kalau tidak tertulis kan kayak cuma ngambang aja ya kan. Nah, tuh. Terus tadi dari kelompok 1 juga menyebutkan kita juga harus bisa mencari tempat belajar yang nyaman ya, supaya konsentrasi kita itu biar lebih maksimal ketika belajar gitu, sehingga waktu yang ada itu bisa kita maksimalkan untuk belajar ataupun mengerjain tugas. Tadi dari kelompok 1 tadi itu apa lagi Mbak? Review pelajaran ya, mereview lagi pelajaran dari sekolah. Nah, mereview pelajaran dari sekolah itu juga benar. Jadi kalau misalkan kita kan udah belajar di sekolah, dijelasin sama guru. Nah, kalau kita cuma dari sekolah terus ke rumah kayak nggak dibaca lagi materinya tetap hilang ya. Nah, makanya itu kita harus mereview lagi, harus membaca-baca lagi ya, atau enggak kita ngerjain tugas-tugas lagi gitu, dibaca-baca materinya supaya kita paham materi yang sudah dijelaskan oleh guru di sekolah. Sampai sini dulu tentang cara manajemen waktu belajar. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham semua ya? Yang cowok-cowok udah paham belum? Kalau Mas Abi udah paham? Oke, sudah ya, sudah paham semua. Nah, kalau sudah paham, sekarang kita akan menyimpulkan kegiatan kita pada pagi hari ini. Pada siang hari ini ya. Nah, mungkin ada yang mau menyimpulkan. Tadi sudah kita bahas tentang waktu, pentingnya manajemen waktu dan cara manajemen waktu.
Tadi Mbak Anggi coba aku ya katanya coba kamu. Izin. Gak usah malu-malu, di sini tuh kan semuanya teman, di sini kita nggak kenal juga, kenal juga. Ayo salah satu aja yang mau ikutan dari Mbak Arin, atau dari Mbak Arin mau nunjuk siapa? Atau ini aja Mbak Ades, atau dari Mbak Ades? Mungkin waktu itu sesuatu yang tidak bisa diulang atau nggak ada yang tahu. Oke, sesuatu hal yang nggak bisa diulang dan nggak ada yang tahu. Bagus sekali Mbak Ades, terima kasih sudah melakukan kegiatan kita pada siang hari ini. Yang lain mau nambahin? Mbak Arin mau nambahin nggak? Nggak. Mbak Anggi, silakan ditambahin kesimpulannya. Kalau dari Mbak Anggi sendiri, apa sih yang didapatkan dari kegiatan ini? Misalnya waktu itu uang gitu, atau misalnya waktu itu sangat berharga, waktu itu manajemen waktu itu sangat penting sekali Bu, karena apa? Silakan disimpulkan. Bisa, tadi kan Ibu udah menjelaskan ya waktu itu gini Bu. Tadi seperti yang disampaikan Mbak Ades, waktu itu memang sangat berharga sekali, gak bisa diulang. Oke, kalau nggak ada yang mau menyimpulkan, nanti Ibu kasih tambahan ya dari apa yang sudah disimpulkan Mbak Ades tadi, sama sesuai apa yang sudah kita bahas, bahwa waktu itu memang bagaikan emas, bagaikan permata yang nggak bisa diulang lagi, yang bisa dimanfaatkan hanya orang-orang tertentu. Kalau misalkan kita tidak bisa memanfaatkan waktu itu dengan baik, ya kita nggak bisa memanfaatkan hidup kita dengan maksimal, nggak bisa memanfaatkan waktu kita dengan produktif gitu. Dan cara-caranya tadi salah satunya ya membuat tulis, terus membuat agenda mingguan, membuat suasana belajar dengan nyaman dan lain sebagainya yang sudah kalian tuliskan di lembar kerja tadi. Nah, untuk selanjutnya Ibu mau memberikan lembar penugasan tugas kerja rumah buat kalian masing-masing individu. Nah, untuk tugasnya nanti Ibu akan membagikan yang namanya seperti weekly schedule atau jadwal mingguan. Nah, jadwal mingguan ini tujuannya apa sih? Nah, tujuannya supaya nanti kalian itu bisa menuliskan misalnya hari Senin kalian mau ngapain, hari Selasa mau ngapain, kalian tuliskan di sini. Nah, untuk penugasannya ini nanti selama 1 minggu ke depan. Kemudian setelah 1 minggu ke depan kita agendakan untuk bertemu kembali untuk melakukan upaya tindak lanjut dari kegiatan ini. Nah, untuk tindak lanjutnya nanti kita bahas di WhatsApp group saja ya. Ya Bu. Oke. Nah, ini untuk penugasannya ada tulis schedule, karena yang penugasannya itu tentang to-do list tugas. Jadi untuk to-do list tugas ini supaya kalian itu bisa menuliskan tugas kalian itu apa saja di sini dan datanya apa saja biar tugas-tugasnya itu enggak keteteran. Saya bagikan sesuatu ya. Silakan untuk saya tunjukkan selanjutnya. Saya tunjukkan ya. Oke, nah itu bisa disimpan ya. Kita simpan dulu untuk tugas-tugasnya, terus dikerjain di rumah selama 1 minggu ke depan. Nah, terus kalau sudah sekarang Ibu mau tanya, karena kita udah bahas materi ya, gimana sih pesan dan kesan kalian waktu mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada siang hari ini? Bahagia. Ya, oke, satu kata aja. Terus yang lain? Tadi Mbak Sasa sudah. Sekarang Mas Abi. Bagus, kerja bagus. Oke, sekarang Mbak Ades. Menyenangkan. Terus Mas Fajar. Atau Mbak Arin dulu? Apa? Keren. Mbak Agi? Senang. Terus Mas Tony? Mantap. Mas Fajar nih terakhir.
bisa diisi dulu untuk gambar evaluasinya. Yang belum nggak punya beban nanti bisa gantian ya teman-teman. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah bisa dikerjakan seperti itu. Oke, terima kasih anak-anak yang sudah mengisi unsur evaluasi. Sekarang dan waktunya juga berapa enggak sih? Oke juga ya, waktunya juga sudah hampir habis juga. Nah, untuk menutup kegiatan bimbingan kita pada siang menjelang sore hari ini, tadi kan kita diawali dengan berdoa ya. Nah, berapa baiknya kita juga menutupnya dengan berdoa juga. Silakan salah satu bisa dipimpin doa dulu. Tadi kan udah Mas Tony, sekarang Mas Adi ya. Sekarang bisa dipimpin doa terlebih dahulu teman-temannya. Baik. Selesai. Oke, terima kasih Mas Adi sudah memimpin doa teman-temannya. Alhamdulillah kita tadi sudah melakukan kegiatan bimbingan kelompok dengan alhamdulillah lancar ya, dan semoga materi yang sudah Ibu jelaskan tadi yang sudah Ibu sampaikan dan sudah kalian diskusikan bisa kalian terima dengan baik, dan penugasannya tadi jangan lupa dikerjakan ya. Semoga depan kita akan bertemu lagi. Terus pokoknya Ibu mengucapkan banyak terima kasih karena kalian sudah menyempatkan waktu kalian yang harusnya kalian sudah kelas sekolah ya, tapi harus mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada siang hari ini. Ya, Pak Ibu mau berterima kasih kepada kalian. Nah, sebagai apresiasi untuk kalian, Ibu ada kenang-kenangan. Nah, kenang-kenangannya silakan bisa dibagikan ya, bisa diberikan untuk teman-temannya. Bisa digeser ya. Udah semua ya. Oke, nah untuk menutup kegiatan pada siang hari ini, sebelum Ibu tutup, kita foto bersama dulu gimana? Oke, foto dulu ya. Ayo kita rapat, kita foto dulu. Oke, ayo foto dulu. Nah, mungkin kita foto aja ya. Fotonya selfie atau gimana nih? Selfie aja ya. Oke, kalau selfie Ibu mau di depan dulu. Teman-teman di sini, rapat. Ayo Mas Adi, kita foto dulu sebelum Ibu tutup kegiatan kita pada siang hari ini. Ayo Mbak Adi. Ayo Mas Adi. Kita makan. Ya Allah, aku. Mbak Agi nggak kelihatan. Ini ya cowok juga.
Udah